aku tuh kadang galak sedih dewek disuruh di rumah. Pinjil gawean. Susah yang sekarang. Susah nak duo. Siko lah do. Nambah lagi. Sikok dia susah. Iya, susah. Iya, nggak diperhatikan terus. Karena apa kalau galakku jingo, galakku nilai apa? Air ini tenang. Tidak, tapi banyak iwaknya. Apa filosofinya jadi? Jadi filosofinya harus berjiwa tenang. Bukan sabar, bukan. Bukan. Ngapa susah kan sekarang tuh Ngapa? Susah apa? Kan lah musim iwak tapi masih susah dapet sekarang. Iya. Itulah kamu galak kurang peka. Kita tuh harus peka. Jadi sebelum berangkat mancing, kamu cak jam 11 malam, jam 12 malam duduk dulu. Ngapain? Kamu jingok wong rumah kamu. Kalau dia ngadap kiri, kamu babit ke kiri. Kalau dia ngadap kanan, kamu babit kanan. Kalau nak dapat iwak. Nah, kalau dia lagi tengkurap, ke tengah. Dapat nih. Bukan sampai. Sama baik, yang penting jingok wong rumah kiri, kanan, tengah. Nah, kalau bini ku tertelentang. Kalau bini telentang, apa dia gaul kita mancing? Di rumah baik. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Kamu itu tadi suaraku, oh suara Roma. Oh, kamu gak? Suaraku. Iya, bagus suara kamu gak? Bagus suaraku nih. Diam. Roma, foto. Tapi bagus kamar saya, bagus. Iya, suaraku kan bagus. Rekaman. Nah, Kak Didi, suara kamu kan bagus. Coba nyanyi di ulang tahun Pal TV, weh. Atau pas lebaran Idul Fitri. Ay, serius, Jo. Coba dulu Kak Didi. Pas ulang tahun Iya. ulang tahun tak tuh pas lebaran. Iya. Ay, kalau memang itu suaraku nih bagus, aku rekamannya nih deh. Iya. Setor ke apa? Manajer program Pal TV. Kalau baik ya. Kalau bayar aku diajak jadi bintang tamu dangdut di Pal TV. Baiklah kalau mah itu dah. Iya. Cak. Begosip siang hari. Kamu nih rai buntu galau. Hiburan. Kemarin kamu berdua dengar suaraku kan? Nah, Mbak Susan tahu tes musiknya bagus. Iya. Suaraku nih Mbak Susan 11-12 sama Roma. Roma Irama. Iya, nabo. Kemarin kamu ngampung ucap-ucap galau. Ada nah di rekaman ini, siapa tahu deh. Kalau dia aku pasti jadi bintang tamu di Pal TV ini. Kalau nggak percaya, denger ke ada kopeng kalau dah. Iyalah, hidup kan ini. Dulu, coba dengar dulu. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja, waspadalah dalam
melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Tak, juga tadi pas suaraku untuk ngisi acara ulang tahun Pal TV pas ngisi lebaran. Bagus. Bagus kan suaraku tadi? Yolah bagus, emang bagus nyanyinya setahun sekali. Kak Mat, sudah dengar kan? Puji Kak Mat bagus pas untuk rekaman. Inilah sudah aku rekam. Memang bagus, Sarah. Tapi ketika waktu rekaman kan itu kan jadi kaset. Ketika kaset itu waktu diputar lama matinya. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long Nah, ketika jadi kaset, pas diputar lama matinya. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Nang, Woi, woi, lagi ngapa? Lagi langguk sampah nah, iwak ni. Bersih ke Iya banyak sampah. Aman apa ikan nih? Aman lah lagi kita jaganya. Aman ya. Lah sudah kau kasih makan belum ikan nih tadi? Sudah banyak makan tadi. Sudah. Aku pecah lapar nih ikan nih. Mungkin belum kenyang mungkin. Belum kenyang bener-bener begawe itu Kaget. Aku tamu lah dikasih makan, tak tahu tidak nanya nah, cak laparan kan. Ikan kita nih lah pacak dijual apa? Ayo bapak acak masih anak mana nyuarnya. Belum pacak masih anak nih. Iya. Masalahnya kawan aku tuh nggak banyak yang mesan. Ikan kita nih lah yang bagus di sini nih. Nah, cek kawan aku yang di Cino tuh, panel pun saya bu. Iwak telah besar belum? Iwak telah besar belum? Satu kamu belum kan? Berarti belum pacak dijual. Kayak kasih jawaban kayak ke dia. Masalahnya dia beli itu sebungkus tuh 10 juta nang. Iwaknya kolam 10 juta. Ya bos. iwaknya pula. Ah bos, catnya ada tamu bos. Mana? Kalau Cino yang nak beli 10 juta bos. Waalaikumsalam. Oh, Fikri ini nang. Apa kabar tang? Dari Pemulutan. Oh, alhamdulillah sehat. Dia tadi dari mana? Dari Cino katanya. Maklum lah aku nih usaha ikan nih banyak untung. Jadi uang dari luar negeri itu kawan aku lagi asal. Duit sebulan Cino. Caknya udah dalam kolam iwak nih. Tahu dari mana kau nih? Ini iwaknya timbul kalau. Kan, tenggelam. Malah ketulah kau tidak berubah. Cak mana iwak aku kasih ke kawan itu masih kecil-kecil hidup masih. Woi, yang konjok kecil-kecil oh Iya waktu kecil. lah besar. Ada lah pegawai bank. Ada Wah. pegawai Pemda. Masih Banyak. tak berubah, Wah, iya, kan, lah nih. besar kan lo. Tak bagus. Jadi kau ini masih dak gawe lama. Gawe lama. Kau dulu tuh galak mabuk. Wah, tidak lagi mabok dulu. Aku nih lah kenal dengan Ustadz Topik. Lah diajarinya, Cak oh mana? berhentilah. Ya dak, gawe saya itu. Jadi tidak lagi aku. Dia tuh dulu kau tuh galak berjudi, aku Berjudi. juga. Oh, judi. Judi. Tidak aman judi. Kalian, Ah, aku tinjau tahu oleh Habib Mahdi. Habib Mahdi. Habib Mahdi. Oh, kawan aku CS Uji aku. dia Ah, berhentilah kan berjudi. Kita Ah. tak tahu umur ada. Ya, Entah jalan palak ngentak pintu mati kan tak tahu Benar, gitu. ya. Nah, jadi tobat gitu Alhamdulillah. terus kau ini dulu juga galak nyepai, masih sekarang. Ah, tidak lagi. Aman nyepai itu kemarin aku dinjek tahu oleh Ustaz Sodikun. Ustaz Sodikun? Ngomongnya jadi Ah. berhentilah aja itu. Dulu sekarang ya jadi tidak lagi aku ada. Alhamdulillah, lah banyak Alhamdulillah. perubahan Iya. kau nih ada Berarti gawean kau yang dulu jelek tidak lagi ya. Jadi sekarang gawean kau nih aku. Nak tahu kok. Mulai kau. Oh, naik, minum. Mana? Tolong bersih.
Iya, baru dateng. Oh, Kok sama siapa sini? sama kawan itu? Oh, Ini siapa? kawan Ayu. Namanya siapa yuk? Rehni. Oh, kalau kau? Rehni. Oh, Hai, Ren. Dunia lah nak kiamat. Kalau lah nian. Iya, aduh pula Samo. umur Ayu berapa yuk? 11 tahun. Kalau kau? Sama. Nah, Samo lagi. sama kalau ada. Ya arah, mak ini hari adu juga sama orang datang sudah ketemu dia sama. Iya. Walah. Tanggal lahir 21. Kalau kau, Dek? Sama. Sama lagi. Adik kelas berapa? 1 SMP. Kalau kau? Sama. Sama lagi. Tinggalnya di mana yuk? Di Banyuasin. Kalau kau? Sama. Nah, Ren, kau dengar ya? Sama. Nah, sama lagi. Iya. Mbak bayar. Aku juga Mbak bayar. dilaporkan kondisi malam ini masih aman terkendali. Aman-aman masih melakukan patroli di seputaran jalan raya. Selamat Asiko, selamat malam, selamat menyaksikan gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa baru misa? Ketemu lagi kita di Gerbek yang nyaji ke berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Pemecah informasi kami saji ke di layar TV kita ini. Inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa, nekat maling motor Ahmad Ashari karena terselik kunci motor masih tercantel. Laju buat emek bernama Fani, warga Kertapati, gawak lari motor tersebut. Sialnya pelaku ketangkep basah oleh warga di Pasar 16 Ilir, lalu pelaku digawak ke Polrestabes Palembang. Nah, maling motor, Min. Hati-hati, Min, betina nih, Min, modus, Min. Buka masker. Viral di media sosial Instagram pelaku pencurian sepeda motor punya Ahmad Azhari yang terparkir di parkiran Pasar 16 Ilir Palembang diaman ke warga. Selanjutnya pelaku digelandang ke Polrestabes Palembang. Diketahui pelaku bernama Fani, mek rumah tangga yang ngerupa ke warga Kertapati. Menurut keterangan pelaku, kejadian bermula pada saat dirinya yang habis belanja di Pasar 16 Ilir nak ngembek motor di parkiran. Terselik kunci motor korban masih tercantel di motor. Oleh karena itu, pelaku langsung ngawak lari motor korban. Ah, saya tuh. Kamu dari mana itu? Belanja. Jalan kaki awak mana mau belanja? Motornya kok mau belanja. Jadi nak kamu tinggal dulu jadi motor kamu tuh. Nak motor itu. Jadi kunci motor tuh leket di parkiran. Iya. Jadi nyingok kunci motor tuh leket, timbul niat kita ambil. Iya. Nanti niat lekat aja. Jadi posisi kita sudah naik motor belum? Sudah naik motor. Lah hidup motor. Oh, jadi pas ketahuan siapa yang nyingok? Korban nyingok, teriak dia. Sementara itu, korban yang lagi bikin laporan di SPKT Polrestabes Palembang mengungkapkan kalau pada saat parkir ke motor, dirinya lupa nyabut kunci. Langsung pergi ke toko untuk jajuk ke perhiasan emas. Pas selik pelaku ngawak lari motornya, korban sempat ngejar pelaku tapi tidak terkejar. Tak tahunya tak lama dari kejadian, pelaku balik lagi untuk ngembek motor pelaku yang masih terparkir di lokasi kejadian, langsung diamankan korban.
isinya di parkiran. Kita nak kemana itu, Pak? Nak jualan. Oh, jualan gitu. Iya, tempat kita jualan ya kan. Jualan apa gitu? Jualan emas itu, jual beli emas itu. Tinggal langsung dibawa ya. Lah sempat berjalan belum motor? Sudah lah jauh. Udah jauh. Di mana? Dikejar. Kira-kira di bawah proyek sudah. Di bawah proyek, Pak. Kita kejar lagi. Terus sekitar setengah jam datang lagi. Cewek itu yang ngambil. Pelaku datang lagi? Iya, pelaku tadi ngambil motor dia kan. Nah, aku ciren dengan cewek itu. Jadi aku tekan nih. Artinya motor kamu lah di dia? Iya, lah diamankannya di parkiran PIM. Data selanjutnya tersebut pelaku diamankan ke unit reskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, Sudem setubui linjangannya yang masih di bawah umur, laju buat tersangka AD 20 tahun digelandang ke Polrestabes Palembang. Juru pemeriksaan tersangka amun aksi ini baru sekali dilakukan, itu pun atas dasar galak sama galak. Pelaku pencabulan AD 20 tahun, warga Jalan Sidoing Lautan, Kecamatan Ilir Barat 2, digelandang ke Polrestabes Palembang yang tertangkap basah oleh wong tua korban karena ngajak nginep berduaan AS, 16 tahun, yang merupakan anak gadisnya. Pelaku diamankan di salah sikok penginapan Oyo di kawasan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Pas dimintai keterangan, pelaku mengungkapkan kalau dirinya baru semalam nginep sama korban yang merupakan linjangannya. Jero nginep berdua tersebut, pelaku ngakui sudah sekali ngelakukan persetubuhan sama korban. Persetubuhan tersebut dilakukan karena senang sama senang. Pelaku juga nambahkan kalau dirinya sama korban sudah berlinjangan selama 8 bulan, sama sudah sering bertemu jalan-jalan. Cewekan, ngapo kok? Kopi tuh. Cabuli, kosa. Hah? Kau perkosa? Di mana? Di mana? Rio. Di Rio? Oh iya. Cewek, oh aku baru kenal. Cewek ini. Berapa umur? 16 tahun. Masih sekolah berarti. Kapan ini? Mana? Kau jemput di rumah ya, itu janji. Tak ada, jualan di sana. Atas ulahnya tersebut, mak ini pelaku diamankan di unit reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, bisnis haram narkoba ternyata dimanfaatkan emek rumah tanggo. Pecak Tigome ini nekat ngedar ke sabu. Ujungnya berhasil ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Banyuasin. Selanjutnya, ketiga emek ini jalani pemeriksaan. Bisnis haram narkoba ternyata makin banyak manfaat ke emek rumah tangga sebagai pengedarnya. Terbukti dari operasi Sat Narkoba Polres Banyuasin sama Polsek Jajaran yang berhasil mengungkap 7 kasus peredaran narkoba yang 3 pelakunya ngelibat ke emek rumah tangga. Ketiga emek rumah tangga tersebut, Atin Supriyatin, tertangkap di kantor laut Banyuasin. Kedua Rodia sama ketiga Mariam. Berbagai alasan yang menyebabkan emek rumah tangga ini terjun ke jeruk kubangan bisnis haram tersebut. Mulai dari alasan ekonomi hingga pengaruh buruk lingkungan keluarga. AKBP Imam Tarmudi, Kapolres Banyuasin mengungkapkan, aman ketiga emek ini tertangkap jeruk 3 LP yang berbeda. Dari total 6 LP yang berhasil diungkap. Kapolres Banyuasin berkomitmen untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dengan terus meningkatkan kinerja Sat Narkoba sama Polsek Jajaran. Masing-masing ada di beberapa kecamatan, ya, diantaranya Kecamatan Talang Kelapa, kemudian Tanjung Lage, dan daerah Sungsang, di mana beberapa LP-LP tersebut ada, mungkin rekan-rekan bisa lihat ada 7 tersangka, ya. Ada 7 tersangkanya, yang mana ini bagian daripada pengedar ayat 2, ya. Kita ingin memutus agar masyarakat kita terbebas dari narkoba. Mungkin rekan-rekan ketahui, semua satu jajaran pasti menginginkan masyarakatnya sehat, pasti ingin masyarakatnya cerdas. Untuk apa? Untuk ke depan generasi-generasi inilah yang akan memajukan kabupaten-kabupaten. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari 6 LP sama 7 tersangka, yakni 30 gram sabu. Artinya, jeru 5 hari Polres Banyuasin sudah pacak nyelamat ke 180 jiwa dari pengaruh buruk narkoba.
Atas perbuatan para pelaku dijerat jeru pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun penjara. Sulaiman, PAL TV. 2 kali cabuli anak tiri, lanang tua ditangkap. Nak tahu berita selengkapnya? Mata-mata bersama kami di Gerbek. Ini telah hadir Niko Panci Set. Terdapat 7 pieces peralatan masak higienis yang berbahan stainless steel dengan kualitas terbaik. Dengan bahan yang tahan karat, serta bobot yang ringan dan mudah dibawa kemanapun, memasak menjadi lebih menyenangkan. Dapatkan bonus Niko Kompor Portable 2-in-1 yang mudah digunakan dengan gas kaleng ataupun tabung. Dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan, ringan, dan mudah dibawa kemanapun. Serta dilengkapi dengan koper untuk berpergian. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Niko Panci Set dan bonus Niko Kompor Portable. Dari harga normal Rp834.000, diskon 28%, Anda hanya cukup membayar Rp599.000. Tersedia fasilitas cicilan 0% selama 3 bulan. Anda cukup membayar Rp199.667 per bulan. Untuk pemesanan, hubungi call center kami dan kunjungi website kami. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari, menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda tetap bersama kami dalam Bincang Bisnis bersama Bang Sumsel Mabel. Salah satu kegiatan rangkaian kegiatan ya, jadi rangkaian kegiatan dari HUT IPK yang akan berlangsung 1 Februari. Di saat terpuruknya UMKM yang ada di Sumatera Selatan, kami dari Dekranasda itu membuat suatu wadah untuk pelatihan edukasi dan pemasaran. Melatih PMPA hari ini kita belajar bareng sini untuk kemajuan
ke depannya, karena ibu-ibu juga tidak selamanya suami juga bekerja gitu kan. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di mata. Di. Cetak sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak Ini Kak. Ini apa ya? Kasih, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, cabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar sebanyak 2 kali pas bininya lagi tidak ada di rumah. SD 58 tahun ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pali. SD, pria 58 tahun tertunduk lesu sesudah ditangkap Satreskrim Polres Penukal Abab Pematang Ilir. Pelaku diringkus polisi sesudah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang berinisial ES, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Di depan polisi, pelaku SD ngakui perbuatan bejatnya ini sudah dilakukan 2 kali pas bininya dak katik di rumah. KBO Reskrim Polres Pali, Ibda Arafah, ngatakan penangkapan pelaku SD berdasarkan adanya laporan dari mek korban ES. Sedang itu berhasil menangkap pelaku SD. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur terhadap korban itu sudah 2 kali. Ancamannya terhadap pelaku kami menerapkan pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun maksimal 15 tahun. Juru kasus ini, SD dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling maksimal 15 tahun penjara. Aji, Pal TV. Kita beralih ke Lubuk Linggau. Pemirsa kesel karena diminta cerai ke sama bininya, Herman Stepan, warga Dusun Seriang, Desa Petunang, Kecamatan Tuah Negeri Musirawas, nekat ngabisi nyawa mertuanya. Atas perbuatannya tersangka diamankan oleh polisi. Herman Stepan, warga Dusun Seriang, Desa Petunang, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Musirawas di basecamp Perkebunan Kelapa Sawit, Kecamatan Sentajoraya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pelaku diamankan habis melakukan aksi pembunuhan terhadap emek mertuanya, yakni Ici Utarsi. Sebelum ditangkap, pelaku sempat buron selama 3 bulan. Juru pelariannya, pelaku kerap bersembunyi sambil berpindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kapolres Musirawas, AKBP F. Ranedi ngatakan hasil pemeriksaan motif pembunuhan dilatar belakangi kesal terhadap korban yang selalu desak untuk cerai ke bini tersangka. Kekesalan itu laju buat pelaku kalap hingga berencana membunuh mertuanya. Korban pun mati sesudah dihantam pelaku memakai kayu serta dijerat tali rapia. Jenazah korban baru ditemukan oleh 2 saksi yang curiga karena korban tidak metu-metu jeru rumah. Berusaha masuk rumah, ya, bongkel pintu penghalang rumah ini. Setelah berhasil beliau masuk. Pada saat itu dipergoki oleh korban, sehingga pelaku langsung melakukan tindakan di situ dengan menggunakan kuntas tali mengikat leher korban, membenturkan kepala korban ke lantai dan memastikan bahwa korban sudah meninggal. Atas perbuatannya, Herman dijerat pasal 338 sama pasal 340 KUHP
dengan ancaman penjara 20 tahun. Trihajariah, PAL TV. Pemirsa, gerebek kampung narkoba, polisi temukan senjata api rakitan sama narkoba jenis sabu. Berita selengkapnya bakal hadir setelah lewat siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di gerebek. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Zespajet Masa Slippers, sandal kesehatan yang bekerja langsung mengenai titik-titik refleksi atau akupuntur yang dapat membantu menjaga kesehatan Anda. Dilengkapi dengan pin-pin khusus yang dikombinasikan dengan bulatan-bulatan kecil dan pada saat yang bersamaan, pin juga dapat bergerak naik, turun, dan berputar sehingga tekanan pada titik refleksi semakin kuat dan tepat. Seperti jari terapis refleksi yang sedang melakukan pijatan di Zespajet Masa Slippers. Juga dilengkapi dengan 6 titik batu kiok atau jade, 5 pada jari-jari kaki, dan 1 pada tumit kaki. Zespajet Masa Slippers telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Dengan Zespajet Masa Slippers, dapatkan manfaat kesehatan dan terapi refleksi kapan saja di mana saja, tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pusat terapi refleksi. Yang asli hanya ada di Oshop. Belanja di Oshop aja. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi.
menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mukasih, balik lagi bersama CED di Gerbek. Pemirsa, tim gabungan Polres Ogan Ilir sama Polsek Tanjung Rajo dapat senjata api rakitan sama barang haram jenis sabu dari sarang narkoba di dua desa, Desa Kerinjing sama Desa Sekonjing. Juru penggerbekan petugas nangkep dua tersangka. Polres Ogan Ilir terus melakukan pembersihan di sarang narkoba di dua desa di Kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir. Sekalian ngerobok ke pondok-pondokan tempat transaksi samu tempat makan narkoba. Tim gabungan Polres Ogan Ilir sama Polsek Tanjung Raja dapat ke senjata api rakitan sama barang haram narkoba jenis sabu dari sarang narkoba di dua desa, Kerinjing sama Sekonjing. Petugas kepolisian nangkep dua ikut tersangka dari tempat persembunyiannya. Menurut Kapolres Ogan Ilir, AKBP Yusantio ngatuke pihaknya serius ngeberantas sarang narkoba yang sudah bertahun-tahun di Kabupaten Ogan Ilir ini. Terlebih, masyarakat di dua desa ini juga dukung pemberantasan narkoba. Sampai malam ini, polisi masih bebas bandar besar yang berada di dua desa, Kerinjing sama Sekonjing ini. Guna bertanggung jawab ke perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jadi dari Sat Narkoba kami masih melakukan pengembangan, ada beberapa daftar pencarian orang, ya, kemudian terkait yang lain juga masih dikembangkan. Ada tim Raskrim juga masih melakukan pengembangan ke beberapa hal yang kemarin kita dapatkan. Kemungkinan termasuk bandar-bandar besar, Bang? Semoga kami mohon dukungan, kami mohon doa restu juga, semoga ini bisa kita ungkap sampai ke akar-akarnya. Kenakan 114 ayat 2 di pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 di pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian terkait SEMPI Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Apakah ini Pak yang tersangka dikenakan pasal berlapis? Ya, ini berlapis. Ahmad Romawi, PAL TV. Pemirsa, warga di Kabupaten Ogan Ilir khususnya Desa Kerinjing dan Sekonjing minta sama polisi untuk nangkep bandar besar narkoba yang selama ini ngelaku kegaweannya di dua desa tersebut. Keterangan tersebut disampaikan ke warga pas gelar sholat Jumat bersama dengan kepolisian. Untuk di hari ini, pihak kepolisian Polres Ogan Ilir sama Polsek Tanjung Raja tidak melakukan penggeledahan sama pemusnahan sarang narkoba di Desa Kerinjing sama Desa Sekonjing. Petugas yang dipimpin Kapolres OI, AKBP Yulistio, melakukan bersih-bersih masjid sama sholat Jumat bersama dengan masyarakat Sekonjing sama Kerinjing. Selain itu, habis Jumatan dilakukan dialog bersama juru penanganan sama pemberantasan sarang narkoba di Desa Sekonjing sama Desa Kerinjing. Pada kesempatan ini, seluruh warga yang hadir di masjid sepakat meminta sama pihak kepolisian Polres Ogan Ilir
serta Polsek Tanjung Raja untuk nangkep bandar besar yang jadi otak peredaran barang haram narkoba di 2 desa tersebut. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang mana banyak perubahan sekali terutama menyangkut masalah Mas terutama ambil narkoba. Namun dalam hal ini kami juga mohon agar kiranya bisa kami dipantau terus dan juga kalau bisa dalami perbuatan. Nanggapi hal ini, Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio ngakui aman pihaknya dapat kesulitan jeruhal barang bukti untuk nangkep bandar narkoba besar yang jadi otak peredaran barang haram narkoba di 2 desa. Namun pihaknya bertekad bakal melakukan pemberantasan narkoba di 2 desa ini sampai ke akar-akarnya. Untuk itu, Polres OI bakal gandeng BNN Ogan Ilir jerung melakukan pemberantasan ini. Ada, ya. Sudah. Ini sore nanti jam 3 saya ketemu dengan BNN. Mungkin kita akan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam permasalahan ini. Terkait pembuktian, jadi ini masih ditindaklanjutin oleh tim narkoba kami. Kemarin kami sudah mendapatkan beberapa tersangka, barang bukti yang cukup bukti untuk dilakukan pengembangan. Namun hal tersebut masih dalam proses. Semoga sampai ke ujung. Pemirsa, keluarga dari Indah Halimah di Sungai Pinang, Tanjung Raja, Ogan Ilir cukup berduka sesudah tim DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi salah sikok mayat yang ditemukan oleh tim gabungan beberapa hari lewat. Suasana rumah duka Indah nampak masih dipenuhi warga Sungai Pinang yang layak dengan baca Yasin bersama. Sedang itu turut berdoa selama beberapa hari ini. Hingga jasad Indah Halimah ditemukan, sudah itu direncanakan dibawa ke rumah duka. Berita sudah teridentifikasinya jasad Indah Halimah ini dibenarkan Kades Sungai Pinang II Herman Sawiran. Menurutnya ayah kandung Indah Halimah yang berada di Jakarta dapat ke kabar dari Rumah Sakit Kramat Jati, namun jenazah Indah sudah teridentifikasi tim DVI RS Polri Kramat Jati Jakarta. Jasad ini teridentifikasi berdasar sidik jari yang tertera di KTP korban sama pengambilan DNA orang tua korban. Herman ngaku belum dapat informasi dari ayah korban, Ridwan, kapan jenazah pajak dibawa ke rumah di Desa Sungai Pinang 2, Kecamatan Sungai Pinang. Namun Herman yang juga sebagai perwakilan dari pihak keluarga ini memastikan bahwa jenazah bakal dikebumikan di pemakaman keluarga, yakni Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang. Dia posisi waktu itu sudah ditelepon dari Rumah Sakit Kramat Jati. Telepon dari Rumah Sakit Kramat Jati, suruh datang ke rumah sakit bahwa telah ada informasi atas nama Indah Halimah Putri itu sudah teridentifikasi hasil dari tes DNA. Jadi orang tua dari Indah Halimah Putri itu dia telepon dari rumah sakit suruh datang ke rumah sakit. Pas saya telepon tadi dia masih di perjalanan menuju ke rumah sakit. Itu. Menantu Samu mertua terlibat bobol rumah kosong. Nak tahu berita selengkapnya? Mata-mata bersama kami di Gerbek. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Kemitraan Lebah Kelanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang.
till the dawn. Apa dia bunda lain? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Bu Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Kilo. Kapulo. Ngapain ngopeng wong lagi konsultasi? Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman injo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak? Harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini ya sih? Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar.
memastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Mukase, balik lagi kita di Grebeg. Pemirsa, direwangi mantunya si kok mertua di Kabupaten Musirawas terlibat jeru aksi bobol rumah sebanyak 11 kali. Atas ulahnya tersebut, kedua tersangka kini diamankan di Polres Mura. Dua tersangka kasus bobol rumah kosong yang ngerupakan mertua sama mantu ini ditangkap tim landak Satreskrim Polres Musirawas, yakni Amrun Samu Antonius, warga desa Sumberkarya, Kecamatan Estel Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas. Juru penangkapan kedua tersangka dinjok tindakan tegas sama petugas. Terkait penangkapan ini dari Kapolres Musirawas, AKBP Efranedi ngata kekomplotan tersangka ini berjumlah 6 orang, tapi baru 2 yang berhasil ditangkap. Setiap beraksi tersusun rapi dengan cara ngintai doken objek yang bakal dipaling, barulah dalunya beraksi. Dari hasil pemeriksaan petugas, ada 11 kasus dengan 9 laporan polisi yang sudah dilakukan rombongan bobol rumah kosong ini. Punya ada 6, yang terungkap sekarang ini ada 2, ya, ada 2. Namun otak utamanya berhasil kita amankan. Dalam pelaksanaannya cukup berat rekan-rekan semua, karena terjadi perlawanan, ya, ada 3 kali tembakan dari pelaku untuk mengarah ke tim landak. Trihajariah, PAL TV. Pemirsa, kerugian negara sebesar 8 miliar dari 122 berkas yang di SKK oleh Dinas PUPR berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan Negeri Muba, khususnya dari bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin di bidang perdata dan tata usaha negara berhasil memulihkan kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah. Sejak ditandatanganinya MOU kerjasama oleh Dinas PUPR Muba dengan Kejaksaan Negeri Muba pada tahun 2020 sebagai jaksa pengacara negara juru nangani kasus perdata dan tata usaha negara. Berdasarkan data audit BPK Republik Indonesia perwakilan Sumsel tahun 2020, pas anggaran PUPR Muba tahun 2018 hingga 2019 ada sebanyak 122 paket gawean yang terdapat lebih bayar yang harus dibalikkan oleh pihak rekanan Dinas PUPR Musi Banyuasin sebesar 18 miliar rupiah lebih. Kasidatun Kejaksaan Negeri Muba Lydia Deskra ngatuke aman per Januari 2021 ini seluruh pihak ketiga tersebut hampir galunya sudah melakukan pembayaran. Cuman jumlahnya bervariatif. Pihaknya pun berharap supaya pihak rekanan dari Dinas PUPR Musi Banyuasin tersebut pacak kooperatif jeru menyelesaikan pembayaran ini. Amnida pihaknya bakal ngambil langkah hukum yang lain. Jadi sehubungan dengan adanya MOU antara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dengan Dinas PUPR, yaitu dengan dan kemudian ditindaklanjuti dengan adanya 122 SKK untuk menindaklanjuti laporan hasil dari temuan BPK Sumsel, yaitu tahun anggaran 2018 dan 2019 ditemukan adanya kelebihan pembayaran sekitar 18,5 miliar. Jadi dari situ kami tim JPN ini dari itu mengundang pihak-pihak rekanan untuk melakukan negosiasi semuanya. Jadi sampai dengan Januari tahun 2021 ini ada sekitar 8,3 miliar sudah berhasil kita kembalikan ke kas daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Rozi Iskandar, PAL TV. Hampir separuh deh. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Grebeg edisi hari ini. Kalau pemirsa penyosana, luar keluarga yang hilang dan pengen berita ke acara Grebeg, laju datang ke PAL TV dengan cara bawa foto sampai lengkapnya. Aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini mohon pamit undur diri dari layar kaca televisi ke Sensko ini. Dan yang pasti terus saksi ke Grebeg setiap harinya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karyawan banyak. Mila cak sibuk nian. Budak gak katik cak sibuk galau. Sudah nyuruh Mila Ben, fotokopi. Mila. Oi Mila. Nah, kau dipanggil dari tadi 15 kali ya kau panggil Mila. Saya bohong lah, apa-apa. Video call sama lama mana? Tidak. Sarung, cantik bos. Mana bos? Mila, coba kau fotokopi dulu. Di bawah Mamat sana di daerah Bukit. Ya, sudah bos juga. Kau bikin dulu fotokopi dulu. Berapa kok? 2.000 lembar. Alah banyaknya. Cara kita kan banyak promo. Oh dewe kan, gitu kan, apa kita udah mama Aju? Iya, sudah lah. Sekarang bos? Iya sekarang lah. Aku tunggu ya, cepet ya. Banyak kami lagi. Duitnya bos? Kaget pakai duit kas kantor dulu lah. Ngutang. Tidak, ada usah lah. Kau mau mama tuh. Ya. Lama. Jangan usah ke mama lah, cepet. Nah itu gawe kota. Macam ada lah. Aku ke rumah bos di dalam. Bukan, ini kan juga jam makan siang, istirahat. Makan siang dari mana? Aku lagi belum. Ada apa? Kau fotokopi gini, 2.000 kok. Apa dia? 2.000 kok? Alangkah banyak ya? Cepet itu gua laporan ini. Ya, banyak ya bisnis bos gitu. Fotokopi gue. Ini untuk masalah kapal tuh di Kemang Dadar. Cepet. 2.000 ekor pokoknya ya? Iya. Nah, aku minta duitnya. Bos tak aja dulu. Kalau utang bawa itu kan langganan kau. Ya, dulu kan. Ya kok. Emang gue sekalian memang kamu. Jadi 2.000 ekor ini? 2.000 kok. Sudah. Ya, aku mau fotokopi dulu ya. Iya, nyari dah. Wah, nah, Mila. Iya bos. Ayo kecepatnya kau fotokopi. Ketemu di depan bos. Kebetulan dia nak ke arah fotokopi. Aku kan tidak kesini dari aku bos. Ya sudah, lanjutlah. Oke bos. Lanjutlah cantik. Enggak seberapa. Emak aku buka Pokemon. Jauh juga jarak dari kantor. Laju kenyo. Mila. Oi, Mila. Iya bos. Mana bos? Cak mana fotokopian tadi? Coba cek dulu Okta tuh. Nyasar kemana pula? Biarlah dia tahu tak fotokopinya bos. Repot nian. Coba lah. Penting ini nah. Banyak laporan nggak diselesaikan tuh. Cepet. Ditunggu ya. Iya disusul lah. Sekarang udah Ben. GPL. Ya cepet bikin. Iya. Gini loh, aku nge-save dulu. Iya, cepet. Sampai cantik. Dapat kau. Ngapain? Kan fotokopi, kan ngapa kau di sini? Daripada aku motokopi ini 2.000 tak kelar bakalan sore. Besok be lemak nyari Pokemon lu lah dapat. Nah, aku baru 3. Main Pokemonnya kok ngatoi baru 3. Adik-adik bos dah. Musim ini weh, biar kalah dulu. Biar kalah. Kau sebelah sini, sebelah sini. Lanjut lagi be. Lanjut. Lanjut lagi. Kok mana? Okta? Enggak tahu, Pak. Nah, sini. Oci. Enggak tahu dah lo kamu nih. Cak mana nih? Deh, mama cek tuh, keluar dulu, Bel. Mana lah budak ini? Gila. Okta. Rupanya kamu di sini galau. Ngapa dulu kamu sini? Mati lah gitu kan. Kamu. Bos, aku udah ngomong. Dia cak mana fotokopian tadi? Lah bos, ini nih 2.000 ekor yang nak difotokopi. Alangkah banyak. Dari sampai sore beda selesai. Jadi lemak. Nah, ngawe ke ini nah. Oh iya. Mila, kau cak mana Mila? Apa alasan lagi? Kau kan sudah di Okta. Iya kan Okta tidak ketemu bos. Nah, alasan apa lagi? Ini kan musim Pokemon bos. Maaf bos. Dia cak mana? Kau berapa? Sudah pergi? 10 sudah. Mila, kau berapa? 5 baru bos. Nah, 5. Sudah, kita cari barang baik. Lah. Aku juga baru 3. Gancang, kita tutup di kantor ya. Oh, yang apa? Ada apa baik, Cak? Mau nak beli gorengan kok? Ayo, ini apa? Pempek situ loh.
Pempek isi telok ini namanya. Aku nak nyari telur isi pempek, Cek. Ada. Kau tuh nak ngolah tuh lah kali kau tuh. Nah terus ini ada risol itu martabak. Yang ini pisang goreng. Ada kambing, ada bakwan, ada tahu. Galonya ini komplit lah kalau 2003. Benar baik, Cek. Kalau basi. Tahu jago mulut kau tuh baru ku masak tadi pagi ini nih. Wah, bukannya itu. Kan kau tadi ngomong. Nah, uji cek tadi tuh 2003 kan? Nah ini nih lah tahun berapa? Kalau basi, Rak? Iya juga. Like Malik. Now aku bentuk rumah listrik, mobilku banyak harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Mani, I'm come back. Oi, kau dari mana bae? Dah siang, dah malam metu terus. Dari kongko. Dah mobil kotor mak itu nak. Dewean kok? Dewe Dan siapa mak? Anak kamu nih Rai tidak perlu jahat. Ya dak. Ya perlu keto banyak. Nah mobil. HP bagus. Nah, tapi mak kamu hati. Tidak bisa dibohongi, Mak. Sudahlah kau tak beladas tulah. Pokoknya Mak tak tahu menau. Kau nak yang betina mana nak kau bawa tahun ni kau punya harus kawin. Umur kau lah 30. Mak dia carinya. Nak carilah, Mak lah pengen kan. Pokoknya Mak pengen ngenong cucu. Tak tahu, pokoknya Mak tak peduli. Pokoknya sore ni lah kau bawa betina tu ngadep Mak. Hari ni? Hari ni, sore ni lah. Sore ni lah? Sore ni lah. Pokoknya Mak tunggu, yang penting dia betina. Ya, tak gaduh lah nang Mak. Iya. Setuju tak setuju pokoknya ke bawah Nah, pokoknya kau Mak setuju, pokoknya Mak ngerestui ya. Ya kamu tunggu sini lah Iya, ya sudah. Mak tunggu ya. Ya pergilah, jangan ini kayak ajak ke Mak ya. Ayo, payu. Siapa? Mawar. Budak kanji tuh. Mana? Dia tuh lah pengen ngalah. Kanji ke dia. Pokoknya deh, ini kan oleh mak aku baik dak. Jangan kau rasa aku galak nih gue dak sama kau. Jangan kau kegeeran nih gue. Agak jauh baik kau. Tidak. Pokoknya jadi kaget begitu mak aku masuk. Kaget dulu benar. Kaget mak aku panggil sini. Tapi ingat kau ngomongnya kalimatnya kau pelan-pelan, lambat-lambat ke. Suara kau besar ke? Karena mak aku tuh peka. Ya? Jadi Cak, aku mawar. Nah, coba ya. Aku langsung ya. Awas jangan kau kanjen nih gua. Nah, Mak. Pasnya. Betino lah ke bawah. Lado betino ya. Betino nian Betino nian. Uji kamu betino apa baik kamu setuju ya? Oh, betul betino. Mak tuh dah pulang nak ini dah. Jadi kamu nak kenalan lah. Nak kamu tanya lah. Oh, di depan cuman dah. Jangan terkejut. Ngapa? Agak miring. Tino itu? Iya. Agak miring. Mak hadapi dulu. Iya. Baiklah kamu kenalan lah. Aku nak sini baik. Ya sudah. Tunggu. Nak jenguk dulu ya. Cantiknya. Dedek. Siapa namanya, Nak? Nama aku Mawar. Aku kuliah di Unsri. Pantaklah kamu, Mak. Iya. Alamat balai aku ke kebun bunga. Bunga. Iya. Asli aku pemulutan. Ya, budak ini. Hobi aku berenang. Oh. Sama minum sirup.
Sudah. Duduk lah ya. Ya tinggal duduk aja ya. Iya. Iya. Astaga, supaya nggak cantik. Ya wah, ngapo nasib anak main. Capeknya ngomong peka ini. Entahlah kamu mah. Baik, terima kasih pemirsa PAL TV, Anda tetap bersama kami dalam Bincang Bisnis bersama Bang Sumsel Mabel. Salah satu kegiatan rangkaian kegiatan ya, jadi rangkaian kegiatan dari HUT IPK yang akan berlangsung 1 Februari. Di saat terpuruknya UMKM yang ada di Sumatera Selatan, kami dari Dekranasda itu membuat suatu wadah untuk pelatihan edukasi dan pemasaran. Melatih PMP hari ini kita belajar bareng. Sini untuk kemajuan